Sholat terbawa kasar ini terjadinya itu karena disinyalir dari keyakinan mereka bahwa di akhir bulan Shofar hari Rabu itu banyak bala yang turun. Nah, berangkat dari sinilah akhirnya mereka melaksanakan sholat, itu ya. Ya itu yang menyebabkan kenapa mereka melaksanakan sholat. Tapi sholatnya ini apakah sholat terbawa kasar? Ya tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena sholat terbawa kasar nggak ada. Ya Rasulullah nggak pernah melaksanakan sholat terbawa kasar. Usolli sunnat terbawa kasar itu nggak ada gitu ya. Lalu sholat apa yang dilakukan? Bebas. Silakan Anda mau sholat apa saja. Kalau misalkan acaranya di waktu duha, ya mungkin sholat duha. Kalau misalkan ba'da duhur, ya mungkin sholat sunnah biasa. Di malam hari mungkin bisa sholat kalau tahajud kan tidur dulu ya. Kalau misalkan ba'da isya, sholat hajat, misalkan sholat witir dan sebagainya. Namun rebau kasan ini kebanyakan para ulama yaitu melaksanakan sholatnya adalah sholat hajat. Jadi sholat rebau kasan itu sebenarnya ulama mengajarkannya sholat hajat. Cuman karena kebetulan di hari rebau kasan dilaksanakannya dan memang itu seperti itu pelaksanaannya, maka orang awam menganggapnya itu adalah sholat rebau kasan. Tapi sebenarnya dari ulama sama sekali tidak mengatakan sholat rebau kasan itu sholat hajat. Karena kita butuh apa? Butuh keselamatan, butuh kita panjang umur, sehat walafiat, perlindungan dari bala dan sebagainya. Maka yang dilaksanakan adalah sholat hajat. Berapa rakaat? Sholat hajat itu ya bisa 4 rakaat, bisa juga 2 rakaat ya, seperti itu. Bisa juga sendirian, bisa juga berjamaah, tidak ada masalah. Maka ada sholat hajat ini dijelaskan di dalam sebuah keterangan ya. Dijelaskan ini di dalam hadis Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi ya. Di sini katakan begini, An Abdullah bin Abi Aufa. Dari Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kanat lahu ilallah hajah." Barang siapa yang punya kebutuhan kepada Allah, yang punya keinginan kepada Allah, yang punya sesuatu yang harus disampaikan kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau mungkin ada keinginan sesuatu kepada seseorang. Misalkan saya butuh supaya si fulan itu mau dengan saya, supaya si fulan itu dermawan dengan saya, misalkan ya. Itu jadi butuhnya kepada Allah atau butuh kepada seseorang. Maka bagaimana caranya? Falyatawaddo. Maka caranya, berarti sholat rebau kasan ini sebenarnya sholat hajat. Bagaimana caranya? 1, wudu. Setelah wudu, falyuhsinul wudu. Maka wudunya diperbaiki, artinya yang sempurna. Setelah wudu, summa liyusalli, lalu bersolatlah rakaataini, yaitu sebanyak 2 rakaat. Summa liyu'ni 'alallahi, lalu setelah itu memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa liyusni 'alallah, lalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah sholat kepada Nabi Muhammad, summal yakul, ini setelah selesai ya, sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, lalu apa? Memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Summal yakul, lalu ucapkan la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin, la tada' li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Itu bacaannya seperti itu, cara-cara seperti itu ketika melaksanakan sholat hajat. Tapi hadis ini hadis dhaif ya, dianggap hadis ini hadis lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk melaksanakan sholat. Jadi sebenarnya sholat hajat ini kalau dalam fadhailul amal kan tidak masalah ya, tidak masalah, nggak apa-apa melaksanakan sholat hajat itu boleh. Tetapi secara dalil itu sebenarnya sholat hajat itu, dalil sholat hajat itu tidak kuat, dhaif hadisnya. Tetapi kan dalam fadhailul amal boleh, dalam keutamaan beramal dilaksanakan tidak ada masalah.
Cuman ada hadis lain yang sahih, yang kuat, yang menguatkan bahwa kita ini memang disunahkan untuk sholat. Gitu kalau ada hajat, kalau ada sesuatu. Berarti bukan memang dalil sholat hajat itu lemah, dhaif. Akan tetapi ada penguat yang semakna hadis sahih yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Begini kata-katanya, man tawaddo'a, barang siapa yang melaksanakan wudu, fa asbaghal wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, tsumma shalla rak'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, yutimmuhuma, yang salat 2 rakaatnya secara sempurna, betul-betul khusyuk dan menghadap kepada Allah, maka bagaimana balasannya? A'tahullahu ma sa'al. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang ia minta. Mu'ajjalan atau mu'akharan, baik itu disegerakan oleh Allah atau ditunda-tunda. Yang jelas, kalau Anda punya hajat, maka berwudu yang sempurna, sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya, baik itu secara cepat, seketika, atau ditunda. Maka ini berarti apa? Berarti sama dengan arti sholat hajat. Maka ketika kita butuh sesuatu, apa? Terjaga dari bala, terjaga dari musibah, terjaga dari ujian, terjaga dari kesusahan. Maka bagaimana? Maka hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan sholat mungkin untuk menolak bala. Jadi ada sholat lidaf'il bala. Sholat menolak bala itu mana? Yaitu sholat 2 rakaat wudu secara sempurna, sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan apa? Apapun yang kau minta akan diberi oleh Allah, baik secara langsung maupun ditunda. Nah, ini seperti itu ya. Itu maksud daripada sholat yang dilaksanakan di hari Rebo Kasan. Sehingga kesimpulannya adalah apa? Bahwa sholat di Rebo Kasan itu bukan sholat Rebo Kasan, bukan sholat penolak bala, bukan sholat tujuannya adalah supaya selamat dari musibah. Tidak, akan tetapi sholat sunnah 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Itu yang perlu ditanamkan, diyakini oleh kita semua. Maka bagaimana hukumnya sholat di hari Rebo Kasan? Kalau sholatnya di hari Rebo Kasan boleh dan itu dianjurkan. Akan tetapi kalau meyakini sholat Rebo Kasan, sholat daf'il bala, itu memang tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Seperti itu. Itu barangkali yang dapat disampaikan tentang masalah seputar Rebo Kasan. Semoga ada manfaatnya, ada keberkahannya, dan kita bisa memahami bagaimana mensikapi di hari Rebo Kasan ini, sehingga tidak diulang-ulang setiap tahun ditanyakan, ribut, ramai dan sebagainya, dibid'ahkan dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Insyaallah ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.